Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nabila Herdianti Yuliana, Nadiatul Haira, Naisa Eka Raditya, Selma Rehana, dan Sintalia Dewi Zulaiha. Asuhan keperawatan gastritis. Apa sih gastritis atau MAH itu? Gastritis atau MAH adalah suatu peradangan mukosa lambung yang bersifat akut, kronik, atau lokal dengan karakteristik anoreksia, tidak nafsu makan, rasa tidak enak pada lambung, mual, dan muntah. Penyakit MAH ini biasanya disebabkan oleh serangan bakteri yang mengakibatkan gangguan pada saluran pencernaan. Penyakit gastritis atau MAH pada dasarnya menjadi dua bagian, yaitu gastritis kronis dan gastritis akut. Apa itu MAH atau gastritis kronis? MAH atau gastritis kronis adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung yang bersifat menahun. Apa itu MAH atau gastritis akut? MAH atau gastritis akut adalah proses peradangan pada lambung dalam jangka pendek yang terkait dengan konsumsi makanan yang dapat merusak mukosa gastrik atau dinding lambung. Selanjutnya, pengkajian MAH atau gastritis. Pengkajian MAH. Yang pertama, riwayat kesehatan adanya nyeri ulu hati, tidak dapat makan, mual, dan muntah. Yang kedua, pemeriksaan fisik mencakup nyeri, tekan abdomen, dehidrasi, perubahan turgor kulit, membran mukosa kering. Selanjutnya, etiologi MAH atau gastritis. Banyak faktor yang menyebabkan gastritis, seperti merokok, alkohol, bakteri, virus, jamur, alergi, atau intoksikasi dari makanan dan minuman. Diagnosa keperawatan MAH atau gastritis. Yang pertama, ada gangguan rasa nyaman. Nyeri berhubungan dengan mukosa lambung yang teriritasi. Yang kedua, gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Yang ketiga, volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adequate dan output cairan berlebih, mual dan muntah. Selanjutnya, intervensi keperawatan MAH atau gastritis. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan mukosa lambung yang teriritasi. Tujuan, yang pertama, nyeri klien berkurang atau hilang. Yang kedua, skala nyeri 0. Yang ketiga, klien dapat rileks. Yang keempat, keadaan umum baik. Intervensi. Yang pertama, puasakan pasien di 6 jam pertama. Yang kedua, berikan makanan lunak. Yang ketiga, atur posisi yang nyaman bagi klien. Yang keempat, ajarkan teknik distraksi dan relaksasi. Yang kelima, kolaborasi dalam pemberian analgetik. Selanjutnya, rasional. Yang pertama, mengurangi pembengkakan pada mukosa lambung. Yang kedua, posisi yang tepat mengurangi resiko nyeri. Yang ketiga, dapat membuat klien lebih baik dan melupakan nyeri. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dan kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Tujuannya, yang pertama, keadaan umum klien. Yang kedua, turgor kulit baik. Yang ketiga, berat badan meningkat. Yang keempat, kesulitan menelan berkurang. Intervensi.
Yang pertama, anjurkan pasien untuk makan sedikit demi sedikit, porsi kecil namun sering. Yang kedua, berikan makanan lunak. Yang ketiga, lakukan oral hygiene 2 kali sehari. Yang keempat, timbang berat badan pasien setiap hari dan pantau turgor kulit dan lain-lain. Rasional. Yang pertama, menjaga nutrisi tetap terpenuhi dan mencegah mual muntah berlanjut. Yang kedua, mengetahui status nutrisi klien. Yang ketiga, kebersihan mulut akan merangsang nafsu makan klien. Yang keempat, mempercepat pemenuhan kebutuhan nutrisi. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat dan output cairan berlebih, mual dan muntah. Tujuan, masalah kekurangan volume cairan pasien dapat teratasi. Intervensi. Yang pertama, penuhi kebutuhan individual, anjurkan klien minum dewasa 40-60 cc per jam. Yang kedua, awasi tanda-tanda vital, evaluasi turgor kulit dan membran mukosa. Yang ketiga, pertahankan tirah baring, mencegah muntah dan tegangan pada defekasi. Yang keempat, berikan terapi IV line. Rasional. Yang pertama, intake cairan yang adekuat akan mengurangi resiko dehidrasi klien. Yang kedua, menunjukkan status dehidrasi. Yang ketiga, mengganti cairan yang hilang dan memperbaiki keseimbangan cairan segera. Yang keempat, aktivitas atau muntah meningkatkan tekanan intraabdominal. Yang terakhir adalah evaluasi. Yang pertama yaitu nyeri berkurang atau terkontrol. Yang kedua, menunjukkan adanya masukan nutrisi yang adekuat. Yang ketiga, mempertahankan volume cairan adekuat dibuktikan oleh membran mukosa lembab, turgor kulit baik. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.